Iya. Gitu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Ngaji itu saya lihat di internet banyak sekali yang menerjemahkan istilah ngaji macam-macam. Salah satunya ngaji itu ada yang bilang akronim dari ngasah jiwa. Cuma seperti saya bilang tadi pagi di Jakarta, ngasah jiwa itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ngerti apa itu jiwa. Makanya tadi ngomong tentang jiwa. Ya tak kasih bocoran sedikit. Oh ya sudah bocor di sana. Jadi kalau dalam Islam itu manusia itu komponennya tidak cuma dua, nggak cuma jasmani sama rohani, tapi tiga. Jadi ada jasmani, ya ada rohani. Cuma rohani ini isinya dua. Yang pertama nafas, yang kedua roh. Kalau yang roh ini yang firman-Nya Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Itu yang Allah bilang kulir ruhu min amri robbi. Yang kita hanya dikasih ilmu sedikit. Kalau roh itu pasti baik, pasti jernih. Roh itulah cahaya Tuhan dalam dirimu. Beda sama nafas. Nafas ini nanti porosnya ada di kolab, ada di hati. Jadi kolab di situ ada 3 variabel. Secara umum nafas itu kalau bahasa Inggrisnya ada mind, ada will, ya kan? Jadi mind itu akal, akal itu adanya di nafas. Ada will, kehendak, keinginan, hasrat. Kadang orang menyebutnya hawa nafsu. Tapi kalau ke arah yang baik ya jadinya baik. Dan yang ketiga heart itu kolab. Jadi rasa, kemudian hasrat, sama akal. Jiwa ini ada di tengah-tengah. Dia madhep kemana? Kalau dia mengutamakan jasad, ya orangnya akan mengalami kegelapan. Tapi kalau dia nolehnya ke roh, mengutamakan cahaya, ya hidupnya akan bercahaya. Yang punya filsafat kayak gini Ibnu Sina, yang nanti dilanjutkan oleh Ghazali. Jadi awas bingung, istilahnya macam-macam bahas tentang jiwa. Ya kapan-kapan kita bahas lagi filsafat Islam tentang jiwa. Oke, sekarang ke sini. Syekh Siti Jenar, tokoh yang kontroversial. Maka saya tidak akan cerita lagi. Dulu saya pernah ngomong panjang lebar tentang beliau, riwayat hidupnya, asal-usulnya, sekaligus kontroversinya. Yang saya baca di beberapa tulisan, saya tidak tahu benar apa enggak, banyak orang sekarang ngaku pewaris atau penerus ajarannya Syekh Siti Jenar. Ya ndak apa-apa, asal efeknya baik, tidak usah dimarahi. Biasanya orang kalau ada gitu-gitu kamu kan terus marah-marah. Buktinya apa, anunya apa kan gitu. Ya wis ben, sing penting efeknya baik. Oke. Nggak usah dimarah-marahin, nggak usah pamer, nggak usah sombong. Nanti dia malah tersinggung, nggak jadi penerusnya nanti. Malah minder, biar aja. Yang penting arahnya ke yang baik. Dan memang kontroversi, ya memang misterius. Kadang-kadang di antara keistimewaan yang diberikan pada Allah terhadap para kekasihnya itu misteriusnya itu. Kadang makamnya banyak, kadang
banyak orang meriwayatkan ajarannya itu versinya macem-macem. Kayak dulu puisinya Hamzah Fansuri itu dibaca penyair, ya lahirnya tafsir versi penyair. Nanti dibaca sufi, lahirnya tafsir versi sufi. Dibaca anak-anak yang sedang jatuh cinta, ya kayak puisi cinta-cintaan. Semua level akal bisa menangkap. Itu diantara kadang-kadang kekasihnya Allah dikasih keistimewaan itu. Kalau yang itu tidak masalah. Menurut saya yang masalah adalah kalau kalian mencela padahal tidak tahu. Banyak kan ada juga yang pokoknya Syekh Siti Jenar itu murtad, Syekh Siti Jenar itu sesat. Ngerti bener ndak? Katanya Syekh Siti Jenar itu wahdatul wujud, dan wahdatul wujud itu sesat. Katanya Syekh Siti Jenar itu, dan itu katanya mungkin benar, cuma kapan itu ada yang tanya saya di Facebook, apa asli Pak Syekh Siti Jenar itu? Jangan-jangan cuma rekaan, jangan-jangan palsu. Katanya banyak orang kan sesat, kenapa masih diajarkan? Oke, ya tak jawab. Yang pertama, apapun, fenomena apapun, entitas apapun, ketika diizinkan oleh Allah muncul, ada hikmah di situ yang bisa kamu ambil. Termasuk kontroversi Syekh Siti Jenar. Yang kedua, hati-hati menjudgment, menilai ulama, ilmuwan, apalagi aulia. Jangan-jangan dia dicintai Allah benar. Nanti kalau kita maki-maki beliau, yang mencintainya tidak rela. Manusia kan kadang-kadang juga gitu. Orangnya yang dicaci maki tidak masalah, tapi orang yang mencintai orang ini tidak rela kalau kekasihnya dimaki-maki. Jadi itu catatan kedua yang saya lihat mulai banyak menggejala hari ini, karena pro ulama tertentu, pro tokoh tertentu, terus maki-maki tokoh yang lain. Jangan-jangan tokoh yang lain itu justru yang disukai oleh Allah. Oke, makanya sekarang ndak usah ribet sama yang luar-luar, kita asah jiwa kita sendiri. Antara lain lewat belajar macam-macam hikmah. Kadang-kadang pikiran itu terbukanya tidak diduga. Belajar Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Hamzah Fansuri, nggak ada yang nyantol. Tiba-tiba membaca kalmak malah tercerahkan. Ada loh yang kayak gitu, ada mahasiswa, Pak, saya tidak suka tasawuf, tapi begitu membaca kalmak, ketika kalmak mengkritik agama, bagaimana orang beragama itu jadi candu, orang yang beragama hidupnya jadi pasif, nggak mau berjuang, dia tercerahkan. Itu kan bisa, memang jalurnya macam-macam. Justru dengan serangannya itu pada agama dia tercerahkan. Tapi bolak-balik ngaji Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar, tidak paham belas, cuma dapatnya cuma wow gitu dok, tapi tidak tobat-tobat. Tobatnya malah pas ketemu kalma, kan bisa begitu. Makanya jelajahi aja semua hikmah, siapa tahu ada satu dua yang menjadi lantaran kita tercerahkan. Ada beda antara tahu dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Yang punya teori gini bukan ulama, tapi filosof Marxisme, namanya George Lucas. Bagi dia, ya meskipun konteksnya sebenarnya untuk kesadaran proletar, tapi dia punya teori, banyak orang yang hanya tahu, tapi belum sadar. Kalau orang sudah sadar itu tidak usah disuruh, dia gerak sendiri. Itu berarti sudah sadar. Banyak yang tahu bahwa sholat tahajud itu penting, bagus, tapi yang sadar sholat tahajud tidak banyak.
Banyak orang tahu yang kalau baca itu penting, apalagi bagi mahasiswa. Tapi yang sadar rajin baca jarang. Cuma tahu. Jadi ada jarak antara sadar dan tahu. Kalian ngaji sampai beratus-ratus seri, itu mungkin tahumu sangat banyak. Tapi kok hidupmu tidak berubah-berubah, berarti sadarnya yang kurang. Pengetahuannya numpuk di sini semua, tapi tidak ada satupun yang operatif. Maka setelah tahu harusnya sadar. Setelah sadar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Dan itu yang nanti diserang oleh Syekh Siti Jenar. Khususnya dalam hal ibadah, khususnya sholat. Dulu saya sudah ngasih beberapa pengantar seperti apa tipenya seorang Siti Jenar. Oke. Langsung saya masuk ke sini, tidak usah repot dengan siapa dia, tahun berapa lahir, aslinya dari mana, dan seterusnya. Cari di rekaman sebelumnya. Ya. Saya mulai dari ini. Ini kalau kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani saya banyak ngambil dari Sirrul Asrar, kali ini saya ngambilnya dari serat Syekh Siti Jenar. Kan ada serat Siti Jenar. Yang di situ ceritanya nggak cuma tentang Siti Jenar, nanti ada beberapa muridnya. Oke, yang pertama, ini saya potong. Apa sih basis mode keberagamaannya Siti Jenar? Ya orang beragama kan pasti punya pola. Apa sih yang jadi pola keberagamaannya Syekh Siti Jenar? Itu dia ungkapkan ketika debat sama Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang undang Syekh Siti Jenar. Jadi modusnya apa? Yang pertama ya, gitu kalimatnya begitu. Bonang, kamu ngundang saya datang di Demak. Saya males untuk datang sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun kecuali oleh hati saya. Jadi yang pertama, orang beragama khususnya kelompok aulia itu lebih fokus pada mendayagunakan kolbu atau hati dibandingkan akalnya. Kadang-kadang orang menyebutnya mata batin. Jadi olah jiwa. Yang porosnya adalah kalbu. Kalau kalbunya, saya bilang tadi di awal, kalbunya menghadapnya ke ar-ruh tadi yang sumbernya Allah, menghadapnya ke cahaya. Karena kalbunya jernih, menghadap ke cahaya, maka kalbunya juga bersinar. Kalau ada apa-apa, minta fatwa hatinya. Tapi kalau kalbumu menghadapnya ke jasad, yang diopeni nafsu, hasrat duniawi, ya kalau kamu minta fatwa kalbumu, kalbumu akan memfatwakan hal-hal duniawi. Kalau nggak percaya, kamu tanya sendiri sekarang. Kalau kamu tanya hatimu, yang paling enak saat ini apa? Coba jujurlah dengan dirimu. Itu jawabannya hatimu kira-kira apa? Kalau isinya barang-barang duniawi, misalnya IP 4 Pak, dapat pacar segera, lulus langsung kawin, kemudian apa namanya cita-citamu? HP terbaru, apa S8, terus apalagi? Kalau isinya cuma itu yang kamu inginkan, ya berarti hatimu madepnya ke jasad. Atau tanyalah kira-kira ada nggak cita-cita spiritualmu? Punya. Selama ini kan kalau ada orang tanya cita-cita, selalu jawabanmu kan cita-cita dunia. Jadi pilot, kuliah filsafat, mau cita-citanya pilot. Nggak ngerti aku pikiranmu. Jadi itu kan cita-cita dunia. Jajal, kamu punya nggak cita-cita rohani?
Kalau di tasawuf kan ada makom-makom. Punya nggak misalnya, Pak, nanti umur 40 saya pinginnya sudah mencapai makom apa, sudah bisa tawakal bagus, sudah bisa jadi orang sabar, sudah. Itu cita-cita spiritual. Coba kalian punya apa enggak? Kalau nggak punya, jangan-jangan sama kayak saya. Yo, ayo latihan, bikin target-target. Misalnya Ramadan tahun ini, Pak, saya mau latihan menahan diri. Tidak total sih, Pak. Menahan diri dari gosip, baik lewat mulut maupun lewat medsos misalnya. Loh, tidak apa-apa toh latihan wong 1 bulan aja. Kalau 1 bulan kuat berarti ini bisa dilanjutin. Itu namanya cita-cita spiritual. Saya, Pak, Ramadan ini dulu saya 1 Ramadan bisa khatam 3 kali. Sekarang sekali aja lah, Pak, syukur. Meskipun kadang-kadang tidak nyampe. Hari pertama aja ngajinya semangat, hari kedua, ketiga mengkeret sudah. Karena nggak ditarget. Dan kamu selalu kalah oleh dirimu sendiri. Kenapa? Semakin pinter. Semakin pinter kan alasanmu semakin banyak. Begitu pegang Quran, alah, baca itu tidak terlalu penting. Yang penting kan ngerti maknanya. Kalau baca itu kan mesti kudu kamu semakin pinter. Dulu ngaji aja, sekarang tidak ada alasan. Yang penting menghayati kan, gak usah wirid panjang-panjang. Yang penting nyambung sama Allah, hatinya ikut kan beres. Ngapain baca banyak-banyak kan sekarang gitu. Akhirnya dua-duanya gak jalan. Menghayati juga ndak, banyak juga ndak. Nah, itu kalah sama dirinya sendiri. Maka Syekh Siti Jenar ndak ada yang bisa merintah saya kecuali hatiku. Diperintah oleh siapapun, kalau hatimu nggak berkenan, perbuatanmu nggak bernilai. Kenapa? Karena pasti karena tidak ikhlas, tidak sukarela. Janjane, apa bahasa Indonesia ini janjane itu? Sebenarnya yang bisa merintah kamu itu hatimu. Itu tadi yang saya sebut kesadaran. Sholat tanpa kesadaran tidak akan ada nilainya. Kenapa kamu sholat terpaksa, Pak? Saya kan Islam, jadi sholat aja terpaksa. Resiko, Pak, jadi orang Islam. Sholatnya resiko. Bukan karena kesadaran. Ada orang bilang, sholat itu ya jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Belum, pertama-tama bukan kebutuhan, tapi kesadaran. Kesadaran itu berarti hatimu seneng, diperintah, condong, dan rela. Kalau kebutuhan itu kadang-kadang tidak rela ya, karena butuh aja. Tapi kalau hatinya rela itu tidak butuh pun mau. Tidak ada manfaatnya pun ayo, tidak masalah. Itu berarti rela. Terus perintah hati itu yang saya turutinya. Selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain. Sama-sama tidak mengetahui siapa yang sukma itu. Yang disembah itu hanya namanya saja. Meskipun demikian, ia bersikap sombong dan merasa berkuasa, memerintah sesama bangkai. Ini kayak Syekh Siti Jenar, dulu saya bilang, Syekh Siti Jenar itu dibalik. Hidup yang sejati itu besok. Hari ini itu kematian. Kesengsaraan dan kematian. Mungkin bisa dibandingkan dengan filsafatnya Buddhisme. Jadi hidup itu isinya penuh kesulitan, kesengsaraan, dan kematian. Tidak masalah, asal dicermati benar, hidup yang akan datang harus benar-benar hidup. Kalau hidup yang akan datang tidak benar-benar hidup, kita rugi luar biasa. Wong hidup sekarang sudah sengsara, besok kok ya sengsara lagi. Itu kan rugi namanya. Tapi kan di dunia sudah kaya, Pak, sudah duitnya banyak, Pak, istrinya cantik, Pak. Jangan dikira emangnya harta banyak terus enak, istri cantik terus enak. Ya mungkin dibandingkan yang istri jelek.
Tapi tetap banyak sumpeknya. Ya dibandingkan yang tidak punya duit, yang banyak duit mungkin ada enaknya. Tapi banyak juga, tidak ada enak yang sempurna. Enak yang tuntas di dunia ini. Sifatnya semua temporer. Barang enak apapun ada limitnya. Jadi semua yang ada di dunia ini limited edition. Tidak ada yang full. Apa wis, kamu suka apa wis? Suka kopi. Mbok anu itu minuman semua kalau suka kopi. Paling dapat 3 gelas kamu sudah muntah. Dapat 5 gelas kamu sudah teler meskipun hanya kopi. Jadi tidak enak. Kurang tidak enak, lebih tidak enak. Itulah hidup hari ini, serba terbatas. Jadi kita ini kayak bangkai, katanya Syekh Siti Jenar. Wong kita sesama mayat kok berani-beraninya saling merentah. Kita ini levelnya sama, katanya Siti Jenar. Mbok ndak usah merentah-merentah gitu, itu kan memarahi Sunan Bonang. Mbok kita kerjasama saja, saling belajar. Wong kita itu ngaku nyembah-nyembah Tuhan, bela-bela Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhannya sendiri kita ndak kenal. Itu cuma perkiraan-perkiraan. Kita ngertinya cuma namanya saja. Kita nggak tahu hakikatnya apa. Itu pun sudah sombong. Mulut kita bilang Allahu Akbar, tapi kelihatan tidak ngerti maknanya Allahu Akbar itu apa. Kan ada yang Allahu Akbar sambil mentung, sambil mendelik, sambil... Lu kan banyak hari ini begitu. Begitu ada orang Allahu Akbar, kamu kan kaget luar biasa. Mungkin takut malahan. Jangan-jangan ada apa ini, mesti begitu. Oke, jadi... Mode keberagamaannya yang pertama mengikuti suara hati yang jernih, yang bercahaya. Yang kedua menyadari kerendahan diri. Kita itu bangkai, maka tidak usah sombong. Pengetahuan kita juga apa sih, wong kita itu sangat terbatas. Dan makanya kita harus egaliter, tidak saling menindas, tidak saling merentah. Itu dari serat Siti Jenar. Terus, lah kalau begitu senjatanya apa hidup ini? Apa panca indera, apa akal? Katanya Siti Jenar, ya panca indera iyalah, tapi banyak kelemahannya. Akal juga iya, tapi banyak juga kelemahannya. Kenapa? Hidup itu dinamis. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang punya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang kamu lihat hari ini cakep, percayalah tidak akan bertahan lama. 20, 30, 40 tahun lagi insya Allah sudah selesai cakepnya. Yang kamu lihat hari ini indah juga tidak akan tahan lama. Semuanya ada batasnya. Telinga juga begitu. Sekuat-kuatnya pendengaranmu, pada titik tertentu akan berkurang fungsinya. Gigi, hidung, ya kan? Gigimu mungkin kamu masih muda, giginya masih kuat-kuat. Sebentar lagi goyang satu demi satu. Sekarang masih kuat makan daging, besok cuma kuatnya makan agar-agar. Kenapa? Giginya mulai rontok. Dulu waktu kamu pramukaan zaman aliyah, zaman sanawiyah, jalan berkilo-kilo santai ketawa-ketawa. Sekarang naik sepeda ontel dari sini sampai UIN sana sudah tobat-tobat. Kenapa? Ya diakui aja sudah yang namanya jasmani panca indera itu semakin susut kekuatannya. Terus lah kalau akal gimana? Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran yang berasal panca indera tidak dapat dipakai pegangan hidup karena tadi tidak abadi. Akal juga begitu. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki,
bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya. Akal juga begitu. Kalau madepnya ke duniawi yang jasad materi tadi, hasilnya burem-burem semua, hasilnya akal itu. Kalau ada orang iri, dengki, ngamuk, marah, itu semua karena madepnya ke sana. Akal ya sering keliru. Dianggapnya A ternyata B, diramalkan A ternyata B. Jadi akal sering keliru, panca indera juga sering keliru. Jadi dua-duanya kita pakai dalam hidup, wong itu sunatullah. Tapi tidak boleh terlalu disandari. Masing-masing punya batas. Saya selalu bilang, kita punya banyak sekali fakultas pemahaman, cuma yang biasa kita pakai hanya dua ini, panca indera sama akal. Padahal kita masih punya nurani. Nurani pakai A ya, bukan pakai O. Kita kalau pakai O kan nurani. Terus ya, makanya di kantor itu ada majalah Nurani itu kan. Ini majalah bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Kalau bahasa Jawa kan bacanya O, jadinya Nurani. Atau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab Nurani itu bagus, dua cahaya. Kan dua nur. Oke, terus sampai inti mau kok sampai Nurani. Pikirannya mulai ngelantur. Jadi akal tidak bisa disandari, panca indera nggak bisa disandari. Kita punya naluri, kita punya nurani, kita punya intuisi, kita punya imajinasi, loh masih banyak. Sayangnya kita tidak peka, kita nggak canggih mendaya gunakannya. Itu yang bikin kita sering keliru-keliru membaca realitas. Membaca Ahok itu harusnya pakai panca indera, pakai akal, pakai nurani, pakai naluri, pakai nas apa pakai apa. Membaca HTI itu yang sekarang ruwet itu harusnya pakai hukum apa pakai akal, apa pakai nurani, apa pakai naluri, apa pakai intuisi, apa nunggu ilham dulu dan seterusnya. Kita tidak canggih di bidang itu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Batin kita gelap karena sandarannya hanya panca indera sama akal yang orientasinya ke materi. Jadi ada dua dasar hidup dengan berfatwa, menunggu fatwanya hati, dan tidak terlalu bersandar pada panca indera dan akal. Terus kenapa Syekh Siti Jenar sering mengkritik para ulama dan santri zaman itu? Di situ tak tulis. Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah itu berarti naik motornya syar'i. Tuh kan tidak boleh pegang tangan. Kan begitu pedomannya. Syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu. Yang penting tidak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah
dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih? Ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Itu ketakutan. Kan akhirat itu kan ada basementnya ke bawah lapis 7, itu jatahnya neraka. Yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang tidak sesuai kenyataannya, atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu. Dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram, dalilnya mana, dasarnya apa. Itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya. Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja. Kalau ada apa-apa, iki sholat apa enggak, kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, tapi maksud hanya itu. Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau ngecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi. Enggak jadi kafir, masa mau kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita. Tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arqud dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah. Sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar. Tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah, itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral.
Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya Tuhan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal. Panca indera itu kan yang lihat yang fisik-fisik tadi, yang syariah tadi. Terus, nah, kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang.